setelah terpotong bayi ini diapain? Dibersihkan. Sudah bersihkan di apa ini? Iya, itu namanya apa? Inisiasi menyusun dini, lo IMD. Kemudian setelah itu plasenta baru dilahirkan. Terus setelah itu baru kita lakukan penanganan dari laserasinya. Pasti ada ya kalau misalkan dia anak pertama ya kemungkinan besar ada laserasi atau bekas episiotomi kalau misalkan kalian epis ya, lakukan episiotomi. Ya kalau misalkan dia anak ketiga, anak keempat bisa aja nggak ada luka ya bisa. Tapi kalau ada laserasi, ada ruptur perineum, harus kita lakukan penjahitan. Itu. Jadi setelah itu baru bayinya diserahkan di ruang neonatus. Jadi penanganannya itu ya dari proses dari setelah bayi lahir, diapain bayinya, tali pusat. Jadi pertama itu penanganan pemotongan tali pusatnya, ya. Kemudian melahirkan plasentanya. Kemudian penanganan bayinya mulai dari awal IMD dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penjahitan dari ruptur perineum sesuai dengan derajatnya itu. Jadi ada 4 ya yang harus kalian perhatikan, harus dihafal ya, artinya itu semua ya yang kita kerjakan. Jadi agak banyak biar 4 ini harus simultan kita lakukan. Nah untuk pertama kali ya tentunya kita seperti biasa, jadi inform consent harusnya di awal sejak dari datang ke UGD mulai kelas 1, 2, 3 ya. Nah mulai dari awal sudah inform consent ke keluarga atau suami, tanda tangan ya. Tapi ini kan dipotong-potong, jadi kita masuk ke kala 3 tok ya. Siapa tahu loh ya pasien ini datang sudah lahir di UGD, siapa tahu brojol di UGD tinggal kala 3-nya aja, bisa aja. Jadi kita tetap harus inform consent. Jadi pertama kali ya tentunya sama ya, perkenalan diri ya, salam ya, menyapa ibunya, perkenalkan diri saya dokter ini yang akan menolong ibu melahirkan ari-arinya. Ibu dengan ibu siapa? Nah kemudian tentu kita mintakan inform consent, persetujuan ke keluarga ya. Jadi biasanya gini nih keluarga ya, suami yang dalam hal ini suami yang tanda tangan ya. Nah kemudian setelah itu kita seperti biasa cuci tangan atau pakai hand sanitizer cukup. Terus pakai apa? Pakai APD ya, harusnya pakai ini ya, pakai apron. Harus pakai apron ya. Nah kan nanti banyak darah di situ. Harusnya pakai apron ya. Oke. Kemudian pakai apron ya. Kemudian dia pakai masker namanya APD4 dan kita sudah cuci tangan dan kita pakai hand spoon yang steril. Hand spoon yang steril ya. Ini pura-puranya steril ya. Kemudian setelah itu kita apain? Nah ini bayi ya pertama kali setelah bayi lahir otomatis ya selalu kita lakukan injeksi oksitosin 1 ampul. 1 ampul itu berapa unit? 10 unit. 10 unit intramuskuler ya, biasanya di paha ya, paha lateral. Kan dia posisi ditutupi. Jadi kita suntikan di paha lateral ya, paha lateral intramuskuler. Itu yang menyuntikkan adalah asisten, bukan kalian, dan kalian sudah pakai yang punya steril ya. Sudah. Ini tujuannya apa? Oksitosin ini. Dia merangsang kontraksi rahim karena plasenta itu tidak akan lahir kalau tidak ada kontraksi. Kan bisa aja kondisi tiap ibu yang melahirkan itu beda-beda ya. Ada yang kontraksinya sudah muncul secara otomatis ya, meskipun nggak dikasih obat-obatan, kontraksinya bagus, sudah langsung plasenta bisa lahir normal. Tapi sering juga kontraksi itu nggak muncul dengan sendirinya, jadi harus kita berikan perangsang ya,
oksitosin ya, jadi harus diberikan itu. Jadi ini tujuannya adalah manajemen aktif kala IGA. Sebelum terjadi sesuatu, sebelum terjadi perdarahan, sebelum terjadi kesulitan dalam melahirkan pasien, kita sudah duluan kasih oksitosin. Entah itu ada kontraksi atau tidak, selalu kita kasih oksitosin. Itu wajib ya, wajib harus diberikan oksitosin intramuskuler. Kalau yang obat yang lain itu tambahan. Kalau misalkan kontraksinya nggak baik, bisa aja ya kontraksi dikasih suntikan oksitosin ternyata kurang baik, itu bisa dikasih lagi, bisa, atau diberi infus oksitosin drip, atau kemudian setelahnya mungkin dikasih metil ergometrin dan lain-lain, misoprostol dan lain-lain. Tapi yang dasar harus, yang paling dasar yang harus di basicnya itu adalah oksitosin 1 ampul intramuskuler ya, gitu. Jadi bayi lahir langsung kita, ini masih terdepan ya. Bayi lahir, asisten langsung menyuntikkan oksitosin 1 ampul intramuskuler ya, 10 unit. Kemudian kita menangani bayinya. Nah, bayi ini juga ada asisten yang menangani dengan membersihkan. Artinya kan banyak cair, banyak sisa-sisa ketuban ya, gitu. Ini sebenarnya asisten yang mengerjakan. Kalau kita menangani ininya aja ya. Kalau ini kan nggak steril ya. Jadi bayi itu begitu lahir dibersihkan. Yang dibersihkan itu apanya? Seluruh badan bayi kecuali telapak tangan. Nanti pada saat IMD telapak tangan ini masih ada bau ketuban, harapannya dia akan mengikuti ke arah puting susu naik ya, gitu. Jadi kan tangannya begini, jadi masih ada bau-bau ketuban. Jadi yang dibersihkan seluruh badan bayi ini kecuali telapak tangan. Dibersihkan, nanti asisten yang bersihkan. Kemudian setelah itu kita lakukan klem tali pusat. Nah, kita butuh alat klem tali pusatnya di sini nggak ada ya. Oh ini ya, kita siapkan dulu alatnya, klem tali pusat. Kemudian untuk klem ini tampon tang ya. Klem itu harusnya yang lebih besar ya. Oh ini bisa juga. Ya. Ini nggak perlu ya. Ini kalau pasang IUD dengan ya. Kalau di neck ya. Kalau untuk ini cuman klem aja sama gunting tali pusat. Tali pusat bisa itu ini ya, ini juga bisa. Sudah ya, kita klem dulu dengan klem tali pusat yang disposable. Kalau misalkan tidak ada, pakai 2 klem ya, 2 klem jejer. Kalau tidak ada, biasanya kan ada yang tergantung kayak tergantung vaskesnya ya. Kalau misalkan ya zaman saya masih DM dulu masih belum ada ini, masih butuh 2. Kalau butuh 2 itu begini, diklem di 2 tempat, sini sama ya kira-kira sini ya, sama sini kurang lebih ya. Ini kurang lebih sekitar 5 sentian dan ini mungkin sekitar 2-3 sentian. Ini di klem. Ini kalau tidak ada klem tali pusat yang disposable ini. Jadi begini, kemudian ini nanti dipotong. Ya, cara motongnya harus dengan melindungi badan bayi ya. Bayi ini kan nggak diam begini, banyak geraknya, harus benar-benar dilindungi, jangan sampai kena bayi. Tangan ini udah kemana-mana bayi ini kan aktif ya. Nah ini tangan harus di bawah begini ya, harus melindungi dari bayi ini. Ini sudah lepas ya. Nah ini gerak-geraknya sudah lepas. Nah kalau misalnya tidak ada klem disposable,
ini sudah terpotong ya. Nah ini harus diikat. Kalau tidak ada kalian tali pusat yang disposisi, pakai misalnya pakai benang yang steril gitu ya, benang yang steril diikat sampai benar-benar kuat ya gitu. Ada benang yang warnanya putih gitu loh biasanya, tapi entah itu sekarang masih ada banget. Sudah diikat baru dibuka. Kalau pakai ini ya sudah nggak bisa diikat lagi, sudah klem ya, otomatis ya gitu ya. Nah ini pura-puranya sudah lepas ininya, sudah terpotong ya. Kemudian kalau sudah terpotong tali pusatnya, baru bayi ini kita telungkupkan, dilakukan IMD, diletakkan di dada ibu sejajar dengan puting susu ibu ya, atau di bawah bukan sejajar ya, di bawah puting susu ibu. Tangannya begini ya gitu. Kemudian dikasih kain, atau kalau perlu juga dikasih topi biar hangat ya. Tuh. Nah, ini bayi dibiarkan IMD seperti ini selama 1 jam. Nah, kurang lebih tindakan kita ini menolong ibu setelah bayi lahir sampai melahirkan plasenta, sampai jahit segala macam selesai, itu ya kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih, bisa aja lebih cepat ya gitu. Nah makanya sampai selesai tindakan kita semuanya itu baru bayi diambil. Kalau bisa sih 1 jam ya. Tujuannya apa ini ya Jim? Iya, bayi ini yang pertama hangat itu, kemudian untuk meningkatkan imunitas bayi ya. Jadi bayi itu akan menyentuh kulit ibu, sementara di kulit ibu itu kan bayi, namanya juga kulit manusia, pasti ada mikroorganisme, bakteri-bakteri, dan itu akan masuk ke mulutnya, dan akan bakteri itu masuk ke usus saluran cerna, itu akan merangsang imunoglobulin yang lebih tinggi ya. Itu ada itu penelitiannya. Jadi makanya bayi harus di IMD. Itu sekarang sudah kalau misalkan akreditasi rumah sakit itu angka IMD harus 100%. Meskipun dari sesar ya harus 100%. Kalau kurang itu bisa kurang nilainya akreditasinya ya. Jadi harus dilakukan IMD meskipun dia sesar. Meskipun kalau sesar itu kadang tergantung dari kondisi ruangannya ya kan agak susah ya, tapi tetap bisa dilakukan IMD begitu. Apalagi level mana ya, asal bayinya sehat ya, artinya sehat itu nangis, AS-nya bagus, gak ada bukan prematur ya, pokoknya sehatnya itu bisa, harus dilakukan IMD begitu ya. Dan jadi selain juga untuk memperlancar, jadi ada ikatan antara ibu dan bayi, bondingnya, jadi biar asinya proses menyusunya juga lebih lancar nanti begitu ya. Nah itu kemudian baru kita lahirkan plasenta. Nah untuk melahirkan plasenta ini kan sudah terpotong ya, cuman ini karena ini nggak bisa dilepas ya, ini sudah terpotong. Nah ininya dipindah, ini kelemnya dipindah mendekati ke vulva, ke arah ke vagina. Jadi dipindah lebih mendekat, kira-kira 5-10 cm ya di sini. Kira-kira 5-10 cm di depan vulva. Ini. Nah, sebelum kita lahirkan plasenta, yang perlu diperhatikan itu adalah apakah sudah terjadi kontraksi rahim dan apakah sudah terjadi muncul tanda-tanda plasenta itu lepas. Jadi sebelumnya kita tetap merangsang ya, tadi oksitosin sudah masuk, kita massase, jadi uterusnya harus kita pegang. Uterusnya di sini ya, harus kita massase biar kontrasnya lebih bagus lagi. Ya, biar kontrasnya lebih bagus lagi. Terus ini juga diregangkan. Jadi massase, cara massase begini ya, di fundus ya, di atas, di fundus uteri sebelah atas.
ya, di masase. Terus setelah itu baru terlihat muncul tanda-tanda plasenta lepas dengan munculnya aliran darah yang mengalir ya, darah. Sebelumnya nggak ada keluar darah, paling sisa-sisa ketuban aja yang ngalir. Nah setelah ada keluar darah ngalir, ya, nah ini berarti plasenta sudah mulai lepas ya. Baru kita lakukan pengurutan untuk melahirkan plasenta. Caranya rahim atau uterus ini kita tekan ke arah atas kranial, dorsokranial ya. Jadi ditekan begini, di-straight, kemudian ditekan ke bawah, dorsokranial. Tujuannya apa sih ini bayangin aja kalau plasenta itu awalnya rahim itu besar. Nah, ini ada ini uterus kan. Ya, ini uterus kan. Nah, ini plasentanya kan di sini ya. Plasentanya di sini. Awalnya besar uterus. Kalau dia belum lepas tetap besar seperti itu. Nah, begitu lepasan ngalir darah. Nah, kita berusaha menggesak plasenta itu keluar dengan mempersempit uterus itu. Akhirnya plasenta itu akan terdorong ke luar. Jadi ditekan, seret, dikempiskan ya, seperti itu ya, tekan seperti ini, seret, ditekan ke atas, kemudian didorong ke bawah pelan-pelan sambil ditarik, ya sejajar dengan lantai ya, sambil ditarik pelan-pelan. Jadi dilakukan pengurutan ke arah dorsokranial dan ditekan ke bawah. Dan ini sambil ditarik pelan-pelan, perlahan-lahan ke arah sana ya. Jadi sambil biar kalau plasentanya aku sudah terdesak kan kita tinggal narik aja gitu. Jadi pura-puranya ini kan manekin ya, nggak bisa keluar sendiri, harus diambil. Jadi ini sampai plasentanya lepas. Nah kalau sudah lepas, nah biasanya tuh di sini ini plasenta itu kan di sini ada selaput amnion yang menempel di seluruh rahim itu, ya kan, seluruh rahim bagian bawah, bagian dalam, ya. Nah ini biasanya susah lepas, kadang-kadang susah lepas. Ini makanya perlu diputar biar amnionnya itu terlepas semuanya, begitu, ya. Diputar-putar sampai terlepas semuanya. Sudah lahir plasentanya. Ini kita pastikan dulu nggak ada yang sisa, jadi harus pastikan plasentanya ini lengkap, tidak ada cuilan ya, kotiledon yang tersisa. Nah, kalau misalkan nggak lengkap kan ini aja bisa aja cuil seperti ini ya. Ini kalau cuil gini bagaimana kalau nggak lengkap? Harus kita eksplorasi, karena kita harus masuk untuk mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Karena kalau misalkan ada sisa kotiledon seperti ini yang apalagi yang lumayan besar, itu bisa memicu perdarahan HPP di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang, tapi terjadi late HPP di kemudian hari. Late HPP bisa terjadi ya gara-gara sisa plasenta, ya. Begitu. Kalau perlu mungkin kuret ya, kalau misalkan bisa keluar. Tapi kalau sisa misalkan ya sisa plasentanya cuma secuil kecil seperti ya, mungkin sebagian kecil cuma 1 cm gitu, jangan, itu enggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu dilakukan kuret apa, insya Allah nggak apa-apa, nanti akan keluar sendiri dengan darah nifasnya. Kalau banyak harus kita eksplorasi, kita bersihkan ya. Kita pastikan plasentanya ini lengkap, baru diletakkan di tempatnya ya, tempat yang disediakan. Misalnya kita taruh di bengkok. Nah kemudian ininya, ini klemnya kita taruh, kemudian nanti alat-alatnya semuanya direndam di larutan. Ini sudah plasentanya sudah lahir, sudah keluar. Kemudian sebelum kita lepas handscoon, kita lihat ini terutama perineum, robekannya bagaimana, apakah ada laserasi, robekan, ruptur ya, gitu ya. Kita lihat, oh di sini mungkin ada
robekan atau ruptur perineum grade apa gitu ya. Gitu. Kalau misalkan robekannya grade 1 itu nggak perlu dijahit ya, paling laserasi sedikit ya, itu nggak perlu, paling didep aja, kasih betadine, didep sebentar, jangan berhenti pendarahannya. Nah kalau grade 2 dan seterusnya sebaiknya harus dijahit. Kalau grade 2 itu apa? Mengenai apa? Coba Selap itu dan otot perineal transversalis. Tapi tidak melibatkan kerusakan otot sphincter ani. Iya, terus ketiga? Kalau ketiga itu perineum sampai dengan otot sphincter ani dengan ada beberapa pembagian yang ada 3A, 3B. 3A itu kurang dari 50% dari sphincter ani eksternal. Kalau 3B itu lebih dari 50% dari sphincter ani eksternal. Kalau 3C itu robekan juga meliputi sphincter ani seluruh internal. Kalau grade 4? Kalau grade 4 di sini tidak ada. Ada robekan mengenai perineum sampai dengan otot sphincter ani dan mukosa. Jadi kalau grade 4 itu benar-benar sampai rektum ya, sampai anus. Jadi anus sampai robek terbelah. Itu kalau kalian kompetensinya sampai grade 2 aja ya kalau nggak salah. Sampai grade 2 aja. Grade 3 sebenarnya harusnya bisa ya, bisa mudah kok grade 3. Cuma ya harus lebih hati-hati. Nah kalau untuk grade 4 itu harus dirujuk ke SPOG. Teknik penjahitannya beda. Nah kalau misalkan terjadi seperti itu, kalian merujuknya harus sebelum dirujuk kalau bisa dilakukan penjahitan situasional dulu, artinya didekatkan biar nggak bleeding terus, ya kan bleeding terus itu nanti, ya mungkin merujuknya perlu waktu 2 jam perjalanan ya, harus dilakukan penjahitan situasional namanya, jadi dijahit nggak perlu terlalu ini, pokoknya mendekat dan perdarahannya berhenti gitu aja, nanti biar dibongkar nanti di tempat rujukan begitu ya gitu. Jadi ini sudah kita pastikan, anggap aja ini ruptur perineum grade 2 ya. Di sini terdapat robekan ruptur perineum grade 2 sudah. Nah sudah selesai. Nah di tahap ini harus mengganti handscoon ya, nanti diganti baru, soalnya setelahnya ini baru kita melakukan penjahitan, jadi harus dibersihkan dulu ibunya. Oh ya di sini harus pakai ini ya sebelumnya. Harusnya Pandi pakai duk. Terus anggap aja ini duk ya. Anggap aja ini duknya ditaruh di sini. Duk steril ya. Jadi mulai awal tadi tuh harus pakai duk ya. Nah, sudah selesai, plasentanya sudah lahir, kita lepas. Kalau misalkan untuk mempersingkat waktu cuma cukup diomongkan aja ya, ini handscoon kita lepas, kita ganti yang baru, cuci tangan dulu, kemudian pakai handscoon yang baru ya. Sudah selesai, ibunya juga dibersihkan, kan ini kotor sekali ya, kan bersamaan dengan bayi lahir tadi ya, banyak sekali darah, ketuban dan lain-lain, ini harus dibersihkan semuanya, ibunya dibersihkan dan diganti duk baru ya, diganti duk baru. Sementara bayinya ngapain? Ya bayinya tetap di situ aja. Ya, ibunya mondok bayinya, jadi IMD terus. Ya, kita sudah siap, udah pakai handscoon yang baru kita lakukan penjahitan. Nah, untuk jahit alatnya disiapkan yang beda ya. Kalau ini kita sudah ya diperlukan alat jahit seperti biasa. Sudah ada kata untuk penjahitan gitu, sudah ya seperti itu. Cuman teknik jahitnya beda, sedikit beda ya kalau untuk jahit perineum. Kita perlu ini ya, perlu nail pudar, kemudian perlu gunting, perlu pinset, terus perlu spek ya, spek anestesi lokal ya, pakai lidocain, perlu betadine ya, anggap
aja ini betadinnya di sini ya. Perlu kasa, ya. Sudah. Nah, sudah kasa yang steril. Terus perlu benang dan jarum. Ya. Nah, biasanya kita pakai benang yang bisa diserap. Yaitu pakai kromik ya. Nah, kalau biasanya sih kalau kita pakainya di VK itu yang automatik, jadi jarum yang jadi satu dengan benangnya itu lebih mudah ya dan lebih enak gitu. Nah, kalau nggak ada ya kita butuh jarum sama benang yang kromik ya, kromik yang dan itu sekaligus. Jadi nggak jahit dalamnya habis itu luarnya ganti benang baru, enggak, itu jadi satu, jadi agak panjang dan itu kita jahitnya dari awal sampai akhir ya pakai benang itu terus begitu ya gitu. Nah, pertama kita lakukan desinfeksi dulu ya seperti biasa, desinfeksi pakai kasa dan yang dibasahin betadin. Kita pakai betadin, disinfeksi dulu di arah perineumnya yang lukanya ya, dari dalam sampai keluar. Lagi ya, sudah selesai desinfeksi, kemudian kita lakukan anestesi pakai lidocain, bisa 1 ampul atau 2 ampul tergantung luas atau derajat dari rukun. Ya, mungkin kita pakai 2 ampul, kemudian kita suntikkan ke arah lukanya. Biasanya kalau luka perineum, ruptur perineum yang kita lakukan episiotomi itu lukanya seperti ini ya, di sini kan? Nah, di sini. Nah, bentuknya itu biasanya V begini ya. Begini. Nah, ini kita suntikkan. Yang disuntikkan itu biasanya sebelah luar aja, di arah perineumnya saja. Biasanya vagina nggak perlu sih biasanya. Atau mau disuntikkan juga boleh, tapi nggak perlu banyak-banyak. Yang nyerinya itu biasanya di sekitar kulit biasanya ya. Jadi kita suntikkan. Jadi bentuknya biasanya V gini ya, disuntikkan masuk ke dalam di bawah di lemak ya, jadi di bawah kulit masuk dan dilepaskan pelan-pelan. Sambil ditarik. Kemudian yang sebelah sini juga masuk, pelan-pelan. Perlu sudah dalam juga, sudah. Kemudian kita tes dulu. Langsung jahit ya, harus dites dulu apakah nih anestesinya sudah bekerja. Sakit ibu? Enggak. Oke. Langsung kemudian kita lakukan penjahitan. Nah, kalau untuk jahitnya itu ini bisa ya pakai ini spidol. Bisa. Spidol. Atau di hapus dulu bagian ya. Bersinis. Oh, ini spidolnya di sini nih. Ini ya? Ini kan? Bersinis. Ya. Coba ini tolong dihapus dulu sebagian. Ya. Ini tadi dokter Fariska. Iya. Salah satu. Cepet. Nah, kalau untuk jahitnya itu modelnya ini kan Paus. Nah, ini ya, ini perineum. Ini area perineum. Perineum itu daerah antara vagina dan anus, itu perineum. Nah, robekannya biasanya kalau kita lakukan epis itu di daerah sini kan, mediolateral. Kalau kita tangan kita nggak kidal kan begini guntingnya, seret gini kan, ya kan, begini. Akhirnya terjadi ada robekan.
biasanya robekan di sini dan ini di vagina sebelah luar, sebelah dalam. Nah, robekannya bentuknya seperti ini. Jadi, nah begini. Nah, ini dalam biasanya. Bisa dalamnya bisa sampai 2-3 cm bisa. Ya. Nah, untuk jahitnya yang gede. Nah, untuk jahitnya kita mulai dari ujung vagina, mukosa vagina, ya. Jadi sekaligus nanti dari jahitnya dari sini sampai ke sini sampai ke kulitnya, sekaligus pakai satu jarum, pakai satu benang itu, ya, pakai benang yang bisa diserap. Nah, nanti mulainya dari sini, ya. Nah, ini dalamnya kurang lebih sekitar 2 bisa 1 cm bisa 2 cm ya, tergantung dari derajat dari rupturnya. Nah, jahitnya pertama kali kita masuk ke dalam sini. Jadi masuk ke sini, masuk ke dalam sini, 2 kali. Nah, ini diikat, dikencangkan, kemudian diikat kuat, ya, di tali mati. Jadi ini namanya jahitan sudut, jahitan sudut. Ya, kita mulainya biasanya 1 atau 1,5 cm dari ujung dari mukosa vagina, dicari 2 kali seret, kemudian diikat, dikencangkan, diikat. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan jahit jelujur. Ini jahitnya harus benar-benar dari atas vagina sampai ke dasar lukanya itu harus terjahit semua. Kalau perlu dilebihin agak masuk ke dalam dari mukosa vagina. Jadi kalau misalkan dalam ini ya, misalkan dalamnya segini ya, nah, kita kalau perlu jarumnya itu masuk sedikit aja. Mungkin ini dasar. Kalau misalkan kalian jahitnya begini, ini ada ruang kosong nggak terjahit, ini bahayanya apa? Masih bleeding. Iya, nanti bleeding, bisa aja nanti perdarahan aktif hanya terjadi hematom. Jadi hematom vulva itu bahaya ya, jadi bisa aja membungkus airnya numpuk darah di dalam, akhirnya harus dibongkar lagi nanti itu. Bisa pasiennya bisa anemi, bisa shock dan bisa meluas hematom itu, ya. Makanya harus terjahit semua sampai dasar atau dilebihkan sedikit ya, kira-kira 2-3 mm lah begitu masuk ke dalam, biar yakin semua nggak ada ruang kosong. Tapi ya jangan sampai dalam banget, nanti kena anus ya. Gitu. Ya. Sudah. Jadi kita jahit 2 kali. Seret. Nah, dijahit sudut 2 kali, diikat, dikencengin, diikat, kemudian baru dilanjutkan jahitan jelujur. Jadi mukosa vagina kita jahit secara jelujur. Jelujur itu ya terus ya, begini terus tanpa jeda ya, terus. Tapi harus kenceng ya, 1 kali jahit dikencengin, 1 kali jahit dikencengin begitu ya. Gitu. Jadi ini dijahit jelujur terus, mukosa vagina jahit jelujur. Kemudian kalau sampai di sini lanjut sampai ke mukosa perineum. Mukosanya saja ya, karena di sini ada kulit nggak mungkin dijahit jelujur ya. Mukosanya saja. Kalau sudah sampai ujung, nah udah sampai di ujung mukosa perineum, kita lanjutkan dengan jahitan subkutikuler untuk menyatukan kulit ya. Ini udah sampai sini, otomatis ini kan sudah mulai agak menyatu ya. Nah ini tinggal, kalau yang ini sudah menyatu total sudah, kalau yang mukosa vagina. Nah kalau perineum ini belum, kulitnya kan masih terbuka, tapi sudah agak menyatu karena mukosa perineumnya sudah terjahit. Nah kalau sudah sampai di ujung, kita lanjutkan dengan jahitan subkutikuler. Kalau jahit subkutikuler itu seperti ini. Jadi langsung masuk ke dalam, di bawah kulit, persis di bawah kulit. Nah, di bawah kulit. Nah, terus akhirnya benar-benar menyatu kulitnya. Ya.
Kalau sudah sampai di ujung sini, kita lakukan jahitan dan diikat, ditali dan diikat, ya, diikat dan dipotong, sudah selesai. Ya sudah, jadi kita jahitnya itu sekali tapi beruntun, ya. Jadi dari ujung itu tadi kita lakukan jahitan sudut, ya, 2 kali jahit sudut diikat dan dilanjutkan dengan jahitan subkutikuler dari mukosa vagina sampai mukosa perineum. Kemudian begitu sampai di ujung perineum kita lanjutkan dengan jahitan subkutikuler. Kemudian diikat, dipotong. Nah, seperti itu. Ya. Kita lakukan RP, ya, RP atau rectal tuse untuk mengetes sphincter aninya masih bagus, ya. Sphincter ani itu kan ada, kalau kita tangan masuk anus langsung ada mengkerut gitu, ya, refleksnya bagus, ya, itu masih baik. Kita tes aja, masukkan dengan jari ini boleh, ya. Ini sphincter aninya masih bagus apa enggak? Ya, sudah selesai. Selesai, dibersihkan semuanya dan baru kita lakukan penanganan ke bayinya. Bayinya ini sudah selesai, diambil, dibawa ke ruang neonatus dan dilakukan apa? Jadi ukur beratnya, panjang badannya, kemudian dilihat apakah ada kelainan, anusnya ada apa enggak, ada cacat atau enggak, sehat atau enggak, ya. Kemudian dilakukan suntikan vaksin. Apa? Ya, suntik vitamin K, kemudian vaksin hepatitis B, vaksin apa lagi? Apa lagi? Polio ya enggak? Enggak, belum ya? Ya, coba dibaca ya nanti ya, vaksinnya apa aja dan diberi, matanya diberi apa? Tetesan salep antibiotik, ya, salep antibiotik kalau nggak salah, ya, diberikan salep antibiotik, salep atau tetes mata antibiotik, coba dibaca lagi ya, gitu. Kemudian dihangatkan di ruang neonatus, ya, dan ibunya selanjutnya masuk ke kala 4. Kala 4 itu sebenarnya sudah selesai semua, baru masuk kala 4 sampai 2 jam. Kita observasi perdarahannya, ya. Nah, sudah selesai, ibunya diinformasikan, sudah selesai ibu, alhamdulillah lancar, bayinya juga sehat, selamat ibu, tuh, ya. Sudah selesai, kemudian semua alat-alatnya sudah terpakai, kita rendam di larutan klorin dan jangan lupa cuci tangan.